Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mencoba mengerjakan latihan 2.5.5. Latihan ini membutuhkan paket tracer, Cisco paket tracer. Nah, kita akan mencoba mengkonfigurasi dasar dari sebuah switch. Jadi kalau kita lihat di sini nanti ada 5 part yang akan kita coba kerjakan. Bagian pertama itu kita coba memverifikasi tentang konfigurasi switch yang sudah ada, defaultnya seperti apa. Kemudian kita coba mengkonfigurasi dasar, lalu kita coba konfigurasi banner, MOTD, Message of the Day. Kemudian konfigurasi yang sudah kita kerjakan akan kita simpan di NVRAM. Dan kemudian konfigurasi yang tadi sudah kita kerjakan di switch 1 ini kita akan coba duplikasi di switch 2. Jadi kita akan coba konfigurasi tersebut pada latihan ini. Baik. Nah, kita langsung aja ke instruction di part 1. Step yang pertama kita diharuskan untuk masuk ke yang namanya privilege mode. Jadi sebagai informasi dasar bahwa mode dasar di dalam perangkat Cisco itu ada 3. Yang pertama yang disebut sebagai user mode. User mode adalah konfigurasi paling dasar yang ditandai dengan perintah, yang ditandai dengan komen. Di sini kurung siku. Nah, ini namanya user mode. Di dalam user mode konfigurasinya itu dasar sekali, kita nggak bisa menambahkan, mengurangi, kita hanya bisa memverifikasi, misalnya contohnya terkoneksi nggak sih switch ini ke jaringan, misalnya dengan perintah ping misalnya. Nah, untuk bisa mengkonfigurasi lebih jauh, kita perlu masuk ke mode super user kalau di Windows misalnya, atau kalau di Linux mode root-nya. Kalau di perangkat Cisco namanya privilege mode. Nah, privilege mode. Nah, perintah yang akan kita gunakan adalah enable. Nah, kita akan coba. Perintahnya adalah enable. Nah, di dalam perangkat Cisco, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Jadi ketik penuh. Tapi tidak disarankan. Kenapa? Karena native language kita itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Takutnya typo, salah ketik. Misalnya seperti ini. Enable. Nah, ketika kita enter, dia error. Sehingga kita harus kemudian aborted command. Misalnya seperti itu. Dan ini merepotkan. Sehingga yang bisa dilakukan, kita bisa ketikkan perintahnya parsial. Nah, seperti ini. Cukup ENA. Dari perintah enable yang lengkap tadi, enable, kita cukup ketikkan ENA saja. Kemudian enter. Atau kita bisa gunakan bantuan tab. Jadi ENA kemudian tab. Sehingga Cisco IOS, sistem operasinya Cisco ini, yang akan membantu kita untuk melengkapi perintah. Enable. Kemudian kita enter. Di sini kalau kita lihat bahwa dia sudah berubah tandanya dari kurung siku tadi di user mode menjadi tanda pagar ini di privilege mode. Di sini kita diminta untuk menampilkan konfigurasi dasar yang sudah ada di dalam perangkat switch ini. Perintahnya show running config. Sama seperti tadi, jangan diketik penuh. Show, kemudian running, RU, tab. Show running config. Enter. Kalau kita lihat di sini, perintahnya banyak. Kita bisa gunakan tanda enter untuk turun per baris. Atau kalau mau cepat, kita bisa gunakan spasi. Turunnya langsung banyak. Ini adalah konfigurasi dasarnya.
Yang sudah ada, konfigurasi defaultnya seperti ini. BIOS-nya versinya 12.2, dan seterusnya. Password encryption-nya belum ada. Kemudian hostname-nya, namanya adalah switch. Kemudian jumlah interface-nya ada 24 fast Ethernet dan 2 gigabit Ethernet. Kemudian tambahkan interface virtualnya ada VLAN 1, belum ada IP address-nya, posisinya masih shutdown. Kemudian di sini ada line console, line VTY, sampai di situ. Nah, sekarang kita mulai konfigurasi. Konfigurasi sebagian besar tidak bisa kita lakukan di privilege mode. Untuk melakukan konfigurasi, kita harus masuk ke mode yang ketiga, mode dasar yang ketiga. Tadi kita sudah kenal yang pertama ada user mode, tandanya kurung siku. Kemudian privilege mode, tandanya pagar. Untuk bisa masuk kita butuh perintah enable. Nah, sekarang kita akan masuk ke mode yang ketiga. Namanya global config. Global config. Nanti ditandai dengan selain pagar, ada tulisannya dalam kurung config. Dalam kurung config. Ini perintah yang ketiga, global config. Untuk bisa masuk, kita butuh perintah yang namanya configure terminal. Sama, ini perintahnya mulai panjang-panjang, jangan diketik penuh. Configure tab T tab. Jadi configure terminal. Enter. Nah, sekarang kita akan punya perintah ini. Kita akan masuk ke global config. Yang pertama diminta adalah mengganti hostname. Nah, hostname di sini case sensitif. Jadi karena kunci jawabannya ini sudah disediakan oleh latihan soal ini, jadi kita harus sama persis mengerjakannya dengan yang ada di sini. Kalau di sini misalnya S-nya S besar, ya kita harus tuliskan S besar juga, jangan dituliskan S kecil. Nah, ketika misalnya kita ada kesalahan, kita cukup timpa perintahnya dengan perintah yang benar. Jadi tidak seperti programming, misalnya kalau programming setelah kita debugging kita harus trace baris mana yang error, kemudian misalnya seperti itu. Kemudian kita perbaiki di baris tersebut. Nah, tidak begitu dengan komen di perangkat jaringan. Ketika kita ada kesalahan, sebagian besar kesalahan itu bisa kita perbaiki dengan menimpa dengan perintah yang benar. Misalnya di sini saya salahkan misalnya ya. Saya tuliskan hostname, saya cukup tuliskan HO kemudian tab. Kemudian saya salahkan nih, pakai S kecil 1. Ini salah. Menurut perangkat Cisco ini salah. Kalau dilihat di sini, nilai saya belum naik. Nilai saya belum naik, masih 0%. Ini bisa saya perbaiki, langsung saja saya timpa dengan perintah yang benar. Hostname, S besar, 1. Kemudian saya enter. Nah, dia akan langsung merubah. S1, ini S kecil, saya perbaiki dengan S besar, S besar. Nah, nilai saya naik. Jadi 6%. Jadi seperti itu. Sebagian besar kita bisa perbaiki dengan menimpa dengan perintah yang benar. Contohnya misalnya di hostname, di IP address, di password, itu bisa kita timpa. Yang tidak bisa ditimpa, misalnya dia akan menambahkan konfigurasi-konfigurasi baru, contohnya misalnya di ACL. Nah, gitu ya. Kita bicara access list, kita akan masukkan ACL. ACL itu nambah daftar, jadi tidak menimpa daftar yang sudah ada. Oke. Nah, Cisco menyediakan beberapa jalur masuk. Nah, salah satunya adalah yang namanya jalur konsol. Ketika perangkat switch itu pertama kali kita gunakan, kita hanya bisa mengaksesnya melalui satu jalur, namanya jalur konsol. Portnya namanya port konsol. Setiap perangkat Cisco itu umumnya memiliki satu port konsol. Untuk mengaksesnya, kita butuh yang namanya kabel konsol. Kabel konsol. Kabel konsol sekarang ada yang basisnya USB. Jadi kalau dulu ujungnya itu selalu seperti kabelan itu, RJ45 itu. Kalau sekarang ada yang sudah berupa USB. Kalau nggak salah, mini USB. Kalau nggak salah mini USB. Kemudian ujung lainnya, kalau dulu RS232, port serial. Tapi kalau sekarang sudah ada yang USB biasa. Kemudian untuk mengaksesnya kita bisa gunakan aplikasi terminal. Misalnya kayak Putih,
Di latihan ini kita tidak diizinkan untuk menambahkan kabel baru. Di sini misalnya kabel, di sini connect links itu dikunci. Jadi kita ya langsung masuk aja ke switch-nya. Kita harus masuk ke konfigurasi line. Line konsol 0. Kenapa 0? Cisco menomori portnya itu dari nomor 0. Jadi port pertama itu nomornya 0, port kedua itu nomornya 1, port ketiga itu nomornya 2, dan seterusnya. Nah, jadi line konsol 0 itu karena line konsol itu portnya berada di port yang pertama. Sehingga di sini kita tuliskan line konsol 0. Bahasanya, membacanya line konsol port yang pertama. Nah, sekarang kita berada di subconfig line. Ini subconfig line. Di sini kita akan amankan. Kenapa perlu diamankan? Nah, kita lihat di atas tadi, ketika kita ketikkan perintah, ketika kita masuk, ya udah, masuk aja seperti itu. Nggak ada pengamanan apapun. Nah, bayangkan kalau kemudian semua orang punya kabel konsol, kemudian nyolok ke perangkat kalian. Tentunya nggak aman, semua bisa masuk. Sehingga ini ya, konsol ini juga harus kita amankan. Dengan passwordnya let me in. Sama seperti yang tadi, case sensitive yang akan aktif ketika kita login. Oke. Ini untuk testingnya, verifikasinya kita skip dulu, nanti verifikasinya sekaligus yang satu ini. Oke. Nah, selanjutnya, tadi kita di atas ada ketikan perintah enable. Sekarang anggaplah misalnya portnya sudah diamankan. Tapi kemudian ketika kita ketok pintu, pintunya ini nggak dikunci. Sehingga nggak aman. Nah, enable ini adalah fungsinya kayak pintu gitu. Kita permisi dulu untuk masuk, kita ada barrier dulu, ada penghalangnya dulu. Penghalangnya berupa pintu. Tapi ya nggak ada fungsinya kalau pintunya ini nggak dikunci. Ya kita buka, ya masuk aja seperti itu. Nah, sehingga enable ini juga harus kita amankan. Enable-nya harus kita amankan. Pintunya ini harus kita kunci. Biar nggak semua orang bisa masuk. Perintah ini harus kita selesaikan di global config. Posisi kita sekarang ada di subconfig line. Sehingga kita harus keluar dulu satu langkah, satu step. Kita harus turun satu step. Cara turunnya dengan perintah exit. Seperti ini. Kemudian kita amankan si enable-nya. Perintahnya adalah enable password. Enable-nya kita password. Enable kita password. Passwordnya apa? Nah, di sini diminta passwordnya C1$C0. Sekali lagi case sensitif, C1$C0. C1$C0. Sudah yakin? Kita enter. Nah, sekarang kita exit. Exit. Kita exit sekali lagi. Exit. Ini yang dimaksud dengan pengamanan jalur konsol. Kalau tadi sebelumnya kita masuk konsol, ya langsung aja masuk. Sekarang nggak bisa. Kita harus kasih password dulu baru kita bisa masuk. Passwordnya, sesuai yang tadi sudah kita konfigurasi, adalah let me in. Nah, Cisco menggunakan pendekatan seperti Linux. Jadi ketika kita tuliskan password, karakternya itu sama sekali tidak muncul. Karakternya sama sekali nggak muncul. Tidak seperti misalnya Windows, ketika kita ketikkan password, di situ ada asterisk, ada bintang-bintang. Nah, ada bintang-bintang atau ada titik-titik yang menunjukkan berapa karakter yang sudah kita ketikkan. Nah, kalau di Cisco IOS itu nggak ada. Jadi, ya pokoknya ketikkan aja passwordnya. Misalnya let me in, ya pokoknya yakin aja bahwa yang kita tuliskan benar, let me in, kemudian enter. Kalau memang benar, maka password yang kita ketikkan ya, itu akan masuk. Nah, di sini saya ketikkan let me in, enter. Nah, password saya benar.
Kemudian ketika saya enable, nih password yang ini, C1 dolar C0. C1 dolar C0. Enter. Nah, saya bisa masuk ke privilege mode. Ada dua pendekatan untuk menuliskan password. Yang pertama, password dalam bentuk tidak terenkripsi, plain text. Yang kedua, ada bentuknya password yang terenkripsi. Misalnya contohnya di sini. Tadi kita di atas sudah mengerjakan menggunakan perintah password. Ketika saya lihat show running config, di sini passwordnya adalah C1 dolar channel, plain text. Menyimpan password dalam bentuk plain text itu tidak aman. Menyimpan password dalam bentuk plain text itu tidak aman. Sehingga biasanya di database-database password itu akan dienkripsi. Nah, misalnya pakai hashing, pakai MD5, pakai SHA-1, dan seterusnya. Jadi di hashing. Nah, di sini kita juga harus enkripsi si password tersebut. Bisa dengan global encryption, di sini ada service password encryption, mungkin nanti akan kita config juga, atau misalnya di sini hanya password enable-nya saja, hanya enable-nya aja yang di password. Caranya dengan mengetikkan perintah secret. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bedanya password dengan secret itu apa? Nah, password itu adalah kata kunci yang tersimpan dalam bentuk plain text. Sedangkan secret itu adalah kata kunci yang tersimpan dalam bentuk terenkripsi. Jadi seperti itu bedanya. Password itu plain text, secret itu terenkripsi. Sekarang kita coba. Configure terminal. Kita coba. Enable secret. It's a secret. It's a secret. It's a secret. Enter. Sip. Kita coba show running config. Nah, kita lihat di sini bedanya. Tadi kita ketikkan di perintah secretnya adalah it's a secret. Tapi ketika tersimpan dalam konfigurasi, it's a secretnya udah nggak ada. Dia sudah tersimpan dalam bentuk terenkripsi seperti ini. Sedangkan passwordnya itu tetap seperti ini. Nah, di sini ada dua pengamanan enable. Yang pertama enable menggunakan secret terenkripsi, yang kedua adalah enable menggunakan pengamanan password Cisco C1 dolar C0. Nah, yang mana yang digunakan ketika nanti kita ditanya password? Nah, secara default Cisco akan memilih konfigurasi yang lebih aman. Nah, yang lebih aman dalam hal ini adalah dalam bentuk yang terenkripsi. Jadi nanti ketika ditanya password enable-nya apa? Bukan C1 dolar C0 lagi, tapi it's a secret. Nah, seperti itu. Misalnya nih, exit. Let me in. Let me in. Password konsolnya tadi. Nah, sekarang kita enable. Nah, di sini passwordnya adalah it's a secret. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah password yang login dan password enable ini masih dalam bentuk tidak terenkripsi. Nih, passwordnya masih tidak terenkripsi. Let me in ini. Nah, di sini kita harus konfigurasi agar semuanya sudah dalam bentuk terenkripsi. Caranya dengan mengaktifkan global encryption. Global encryption. Perintahnya adalah ini. Service password encryption. Jangan diketik penuh, perintahnya sudah mulai panjang. Cukup di tab. Service password encryption. Jadi saya cukup tulis tadi share, kemudian tab, pass, kemudian tab. Kemudian kalau tadi kita lihat di sini user access verification. Nah, kita bisa berikan warning
Misalnya router ini jangan diutak-atik. Nah, misalnya router ini router kantor, jangan dipakai testing, misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa berikan perintah tersebut. Nah, perintah tersebut merupakan perintah yang namanya banner, message of the day. Perintahnya adalah banner, kemudian dilanjutkan dengan MOTD. Nah, banner itu harus diawali dan diakhiri dengan karakter pembuka serta penutup. Misalnya contohnya di sini, di soal karakter pembukanya tanda petik, maka karakter penutupnya juga tanda petik. Tapi tidak harus tanda petik. Kita bisa gunakan karakter apapun yang ada di karakter di keyboard kita. Misalnya mau pakai angka 1 ya boleh. Depannya 1, belakangnya 1. Pokoknya ada pembuka dan penutup. Nanti pembuka dan penutup ini akan hilang ketika muncul di bannernya. Jadi tidak akan ikut dimunculkan di banner. Cuma hati-hati, jangan menggunakan karakter yang ada di dalam message. Misalnya ada titik di sini. Nah, kalau depannya kita pakai titik, di sini ada titik, nanti belakangnya kita tutup pakai titik, yang muncul adalah cuma this is a secure system, karena titik yang di sini dianggap sebagai karakter penutup. Nah, jadi amannya gunakan karakter yang tidak ada di dalam message. Contohnya misalnya mau pakai tanda pagar, misalnya boleh. Misalnya di sini saya contohkan pakai tanda pagar. Di sini bannernya boleh terserah sih, nggak harus yang itu. Misalnya saya pakai tanda pagar. Ini router kantor, jangan dipakai mainan, misalnya. Kemudian saya tutup terakhir juga dengan tanda pagar. Lalu enter. Kita lanjutkan dulu dengan menyimpan konfigurasi NVRAM. Nah, apa itu NVRAM? Non-volatile RAM. Non-volatile RAM adalah sebuah RAM, sebuah perangkat penyimpanan yang bisa menyimpan data tanpa adanya arus listrik, tanpa membutuhkan arus listrik. Jadi, ketika data itu sudah masuk ke NVRAM, walaupun NVRAM tidak teraliri arus listrik, maka data itu akan tetap tersimpan. Contohnya misalnya flash disk. Nah, flash disk itu isinya NVRAM. Salah satu bentuk lain adalah RAM. Nggak ada NV-nya. RAM doang. RAM itu adalah bentuk media penyimpanan sementara yang harus selalu teraliri listrik ketika dia dibutuhkan untuk menyimpan data. Contohnya RAM yang ada di komputer, RAM yang ada di laptop. RAM itu menyimpan data, misalnya RAM-nya 8 GB, ya dia bisa menyimpan data sampai 8 GB, tapi ketika laptopnya di shutdown, komputernya di shutdown, data 8 GB itu akan hilang semua. Running config yang tadi sudah kita set, yang tadi sudah kita cek, yang sekarang sedang kita kerjakan ini namanya running config. Dia tersimpannya di RAM. Sehingga kalau router ini kita restart, kita reboot, datanya hilang. Konfigurasinya balik lagi ke 0. Karena belum kita save. Nah, nge-save data yang ada di RAM tadi kita harus pindahkan ke NVRAM. Nah, NVRAM ini namanya bukan lagi running config. Data yang tersimpan di NVRAM ini namanya startup config. Jadi yang ada di RAM namanya running config, yang ada di NVRAM namanya startup config. Nah, untuk memindahkan dari running config ke startup config, perintahnya adalah copy. Copy, contohnya, copy dari running config ke startup config. Kalau bahasa teknisnya, ini mengcopy dari RAM ke NVRAM. Dibalik bisa nggak? Bisa. Bisa aja. Mengcopy dari NVRAM ke RAM. Berarti copy startup config, running config. Jadi yang dari mananya, source-nya itu duluan, destination-nya itu yang terakhir. Jadi untuk mengetikkan perintah ini, kita harus berada di privilege mode. Copy. Kita mau copy running config-nya. Kemudian kita copy ke startup config. Dari RAM kita copy ke NVRAM. Enter. Destination filenya startup config. Kalau mau pakai nama lain ya berarti kita tinggal tuliskan nama lain. Di sini kita harus langsung pakai nama startup config aja. Oke. Nah, sudah ini. Nah, sekarang kita coba exit.
enter. Nah, ini tadi message of the day-nya. Ini router kantor, jangan dipakai mainan. Tadi passwordnya let me in. Kemudian enable. Passwordnya it's a secret. Sekarang kita coba show running config. Nah, kita lihat di sini password enable-nya yang tadi C1 $C0 itu sudah terenkripsi. Di sini service password encryption-nya sudah enable. Kemudian password yang tadi let me in, password konsolnya juga sudah terenkripsi. Jadi tidak ada lagi bentuk plain text. Ini ada banner. Tadi kita menggunakan tanda pagar, hanya akan tersimpan karakter seperti itu. Isi bannernya yang muncul. Jadi tanda pagarnya itu nggak akan muncul. Oke. Nilai saya sudah 50%. Kenapa baru 50%? Karena router 2-nya belum. Sekarang kita close router 1, kita konfigurasi yang router 2. Kita mulai sama seperti tadi. Enable. Kemudian configure terminal. Ini saya coba gunakan perintah-perintah singkatnya. Enable saya cuma tulis ENA, configure terminal cuma saya tulis conft. Saya nggak pakai bantuan tab, misalnya seperti ini. Kemudian kita ganti nama hostname-nya, saya cukup tulis HOS2. Hostname, perintahnya HO. Kemudian kita masuk ke line console 0. Kita akan berikan password let me in. Password let me in. Jangan lupa password ini harus aktif ketika login. Exit. Kemudian kita enable password dan enable secret. Enable password C1 $C0. Kemudian kita enable secret lagi. It's a secret. Sebenarnya pendekatannya cukup satu. Kita secret aja itu sudah cukup. Cuma karena ini kebutuhan di soal, jadi ya diikutin aja. Seperti itu. Kemudian configure appropriate message. Itu kita perlu bikin banner. Perintahnya banner motd misalnya router kantor jangan dimainin. Bentar. Kemudian enkripsi semuanya. Service password encryption. Share tab pass tab. Verifikasi. Kita exit dulu. Show running config. Enter. Kita cek lagi. Sudah benar belum? Oke, sudah. Sekarang kita simpan konfigurasinya. Copy running config, startup config. Enter, enter. Selesai. Seharusnya nilainya sudah 100. Salah satu cara lain untuk ngecek adalah di check result. Mana yang belum benar. Kalau ada yang belum benar, maka di sini ada silang merah. Ada silang merah. Ada silang merah. Itu yang harus dibenerin. Cara benerin sama seperti tadi. Timpa aja dengan yang benarnya. Jadi nggak perlu nyari-nyari. Mana yang benar nih cara benerin barisnya gimana, nggak usah. Secretnya salah, oke, timpa dengan secret yang benar. Passwordnya salah, timpa dengan password yang benar. Hostname-nya salah, timpa dengan hostname yang benar. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ini di close. Seperti itu untuk latihan 2.5.5. Nanti kita akan lanjutkan dengan latihan-latihan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.